Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Hamidah dari Sejarah P2018 akan menjelaskan tentang Islamisasi di Asia Tenggara. Pertama, ada teori-teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Teori pertama ada teori Arab. Teori Arab menurut catatan Cina, para pedagang Arab melakukan perjalanan dagang ke Nusantara pada abad ke-7 dan membuat pemukiman di kawasan Sumatera Utara, yaitu perkampungan Tashih. Yang kedua ada teori Mesir. Teori Mesir ini didasarkan pada kesamaan mazhab yang digunakan oleh penduduk Mesir di Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini didasarkan pada kesamaannya unsur-unsur seperti Syiah. Syiah banyak dianut oleh masyarakat Islam awal di Darus. Selanjutnya ada teori India. Teori India ini berpendapat bahwa masuknya Islam itu bermula dari India, dan ada pendapat juga yang mengatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara masih berafiliasi ke mazhab Syafi'i Arab di Gujarat. Yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina ini didasarkan juga pada kesamaan pada unsur budaya Cina yang ada pada kebudayaan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada jalur-jalur Islamisasi di Asia Tenggara. Pertama ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Arab, India, dan Cina yang melakukan interaksi dengan penduduk lokal, akhirnya membuat para pedagang ini mendirikan perkampungan Islam. Yang kedua ada pernikahan. Setelah mendirikan perkampungan, para pedagang itu melakukan interaksi dengan masyarakat lokal, dan ada juga yang menikah dengan penduduk lokal yang sebelumnya sudah diislamkan terlebih dahulu. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang memiliki status ekonomi yang lebih baik daripada masyarakat penduduk lokal, sehingga banyak para putri bangsawan yang tertarik untuk menikah dengan para pedagang tersebut. Yang ketiga ada pengislaman raja dan para bangsawan. Dengan terjadinya pernikahan antara pedagang Islam dengan para putri raja atau bangsawan mempercepat proses Islamisasi di Asia Tenggara, karena raja dan para bangsawan tersebut pasti akan masuk Islam dan diikuti oleh rakyat-rakyatnya. Yang keempat ada dakwah mubalik. Para mubalik ini sebisa mungkin mengajarkan masyarakat lokal dengan ajaran yang mudah dimengerti dan mudah diterima, dan juga sudah disesuaikan dengan kebiasaan dan adat masyarakat lokal. Selanjutnya ada Islamisasi yang terjadi di negara-negara di Asia Tenggara. Pertama di Indonesia pada abad ke-7, para pedagang Arab datang ke Kalingga, Nusantara, dan membuat pemukiman di pesisir pantai Sumatera Utara, yaitu pemukiman Tashih. Pada abad 11 ditemukannya makam Fatimah binti Maimunah, dan di atas makam tersebut terdapat tulisan Arab. Yang kedua, Malaysia. Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-14 yang tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu sebelum kedatangan Inggris. Dan setelah itu ditemukannya prestasi di Terengganu pada tahun 1330. Yang ketiga ada Filipina. Islam masuk ke Filipina pada abad ke-14 dengan kedatangan para pedagang muslim dari Teluk Persia dan dari pantai Malabar di India, serta beberapa kesultanan dari Kepulauan Melayu. Selanjutnya ada Myanmar. Islam masuk ke Myanmar pada abad ke-9 yang dibawa oleh pedagang Arab, India, Malaysia. Proses penyebarannya itu dari pantai Arakan kemudian ke arah selatan. Selanjutnya Thailand. Masuknya Islam di Thailand pada abad ke-19. Awal mula dari proses masuknya dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattaya di Thailand. Selanjutnya Kamboja. Masuknya Islam di Kamboja dibawa oleh para pedagang Arab, tepatnya dari
Hadramaut. Masuk dan berkembangnya Islam di Kamboja tidak terlepas dari orang-orang Champa itu sendiri. Dan terakhir dari Vietnam. Pengaruh Islam di Vietnam bermula dari para pedagang yang berasal dari India, Persia, dan Arab. Mereka mempengaruhi Raja Cheng Bonga yang akhirnya memeluk Islam dan berubah nama menjadi Raja Zainal Abidin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.